Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable Miss Lily Susanti Samsurijal from UNIKL Business School, the Honorable Lecturer from UNIKL Business School, the Honorable Al Lecturer from Department of Accounting, University Muhammadiyah of Bandung, and also all the participants and all students from UNIKL and University Muhammadiyah Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our meeting today. Firstly, let's say thank to Allah, the Lord of the world, the Master of the After, the Creator of everything in this universe. He has no partner. Peace and salutation to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the lightness. Ladies and gentlemen, here I am, Hanifah Halimah, as your MC for today's meeting. Today we have lecture series online, and it is the collaboration from UNIKL University Business School and University Muhammadiyah Bandung Department of Accounting. And next, let's open this meeting by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is the main agenda that we were waiting for. Today we have first our lecture series is by Mr. Toto Sugianto. Mr. Toto Sugianto is the lecturer from University Muhammadiyah Bandung, Department of Accounting. And then please welcome Mr. Toto Sugianto. Thank you so much. Okay, thank you for MC Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli amma ba'du. Thank you very much for lecturer from Malaysia and for all students of Malaysia. The first, before I introduce, my name is Toto Suryanto, lecturer from Universitas Muhammadiyah Bandung, Accounting Department, and my job is practicing from Bank Syariah in Indonesia. Okay, I want to information about my material. This time is philosophy of accounting Syariah. Izin share the materi. Wait a moment.
Okay, the material is screenshot. Izin saya speaking in English Indonesia, okay. My sound is clear, okay? Yes, sir. Okay, thank you. This time, my theory is topic about philosophy concerning Syariah. The before I want to inform of for all the beginning of how Sharia accounting needed in Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. The beginning of how Sharia accounting needed in Indonesia. The first 1992, Muamalat Bank was established. And then 1992 or 1997, 78 BPRS were established. And then 1998, monetary crisis happened, dollar value increases to 15.00 per dollar, in which before it was 2.500 per dollar. 240 conventional banks were shaken up. 3. Negative spread happened to conventional bank. 4. Most banks were liquidated. The entire bank interested acquiring loss and stopped credit. Excess Sharia bank. Muamalat Bank did the opposite. 1. Provide credit in half amount 344 Pak million Toto, rupiah. mohon buat slide keseluruhan. Saya rasa ini tidak ditunjuk keseluruhan itu. Oke. Okey, terima kasih. Wait, just a moment. Ya, saya rasa itu buttonnya. Okay, I want to search. Not clear ya. Where is it ya? Oke. Bolehlah. Udah kelihatan? Okay, start again. Start from Muamalat Bank gets the opposite. 1. Provided credit in hard amount 344 million rupiah. 1991. 2. Or survive without help or recapitalization. And then 1998 or 2002, UU no number 10 1998 to become Sharia in the form of Sharia Bank on Sharia. Upon its Sharia branch, UUS, BSM,
IFI, BNI, BRI, Cinnamon, Bukopin, BPD Jabar, BII, BTN, and so on. December 2021, published by the Financial Service Authority, OJK, there are 15 Syariah Commercial Bank, 20 Syariah Business Unit, and 165 Syariah People Financing Bank. This is a Flow Islamic Operational Syariah. The one mana Mudarbah Mutlaqah and Capital. And then distribution fund consists of profit sharing principle, withdraw principle, sell buying principle. And then group fund income, profit sharing, two netto list, and three margin. Profit sharing income, list netto and margin, referring to reporting income statement. And then accounting of profit sharing distribution to customer on the funding fund. Beside income from Islamic Bank Syariah, profit sharing, risk, netto, and margin, there is fee-based income because of pending just finance, fee wakalah, fee kafalah, fee hawalah, and fee sawf. This is a product and Islamic Bank Syariah service. Funding fund consists of principal badi'ah is current account, saving and deposit, prinsip mudarobah, deposit and saving. And then distribution fund consists of sales buying principal, product of murabahah, istisna, salam, and prinsip ujrah, and consists of ijarah, IMBT. And then profit sharing principle, product consists of mudarobah, musyarakah. The third, services finance consists of wakalah, kafalah, iwalah, rahon, qad, and sawf. Where is the essence of Sharia accounting? In Sharia bank operational practice and product, there are transactions in which the recording and presentation cannot be accommodated by conventional accounting principle and rule, but by themselves, which is called Sharia accounting. One collection practice with Badi'ah and Darbah principle. Two, fund distribution with profit sharing, the product are musyarakah and mudarobah, buy and sell principle. The product are murabahah, salam, and istisna, ujrah principle. The product are ijarah and ijarah muntahiyah bitamlik or IMBT. Three, the product of financial practice are wakalah, qad,
profit sharing, margin, and net rank. Okay, that is a beginning Accounting Syariah Indonesia, and then I went to about question and answer about Syariah Accounting Indonesia. Question and answer. 1. How Syariah accounting was developed in Indonesia? Muamalat Bank of Indonesia is the one that started the image of Syariah accounting. It was the very first Syariah bank in Indonesia established in 1991, formally operated in 1992. 2. What factor influence the development of Syariah accounting in Indonesia? There are several factors stimulating the need of Sharia accounting, such as Islamic financial institutions, Sharia banking system, as well as the emergence of company scale of trade through to international. I must say the rise of awareness of the content to act honestly, fairly, and abide by Islamic Sharia law as important factor that influences Sharia accounting development in Indonesia. 3. Have Sharia accounting been implemented accordingly in Indonesia? According to Gusnul, Sharia accounting in Indonesia has progressed and developed well. It's proved by the creation of accounting standard guideline that govern Sharia institutions in various fields. Some of these fields including finance, transaction, zakat, and wakaf. 4. What are the obstacles or challenges in the development of Sharia accounting in Indonesia? I would say that there are 5 challenges in the matter of Sharia accounting development. There are little to no support of Sharia finance for halal industry. Sharia bank that has at least on quality Sharia human resources as well as low capacity of research and development. 5. What are the standards of Sharia accounting applied in Indonesia? The main Sharia transaction accounting include murabahah, istisna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, tabaru, sukuk, zakat, wa'ad, and wakaf. Okay, that is my material finished to inform for all. Thank you very much for lecturer from and student from Asia. Kami serahkan lagi ke MC-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Toto Sugianto for presenting his presentation. And next, maybe if there is any question from all of you here, participant, you can raise your hand. Is there any question for Mr. Toto Sugianto? Boleh untuk teman-teman mahasiswa juga apabila ada yang ditanyakan, boleh
menggunakan bahasa Indonesia saja juga boleh, dari teman-teman unit CL juga silakan, atau mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lainnya. Bila ada yang ingin didiskusikan terkait materi yang sudah disampaikan, boleh silakan. Silakan ada yang mau bertanya. In Indonesia oke, in English oke, in Arabi oke. Oke, Mas Saya Anggit, silakan. Miss Lily daripada Malaysia. Saya mahu bertanya, uh, Oke. secara uh, total di Indonesia, apakah sambutan terhadap perbankan Islam di Indonesia? Sama ada masih ramai yang memilih konvensional ataupun ramai yang bertukar kepada perbankan syariah lah. Oke, Eh, saya coba jawab ya, Mister Mister apa? Masida ya. Jadi kita di Indonesia, betul bank syariah itu sudah bertumbuh di mulai tahun 2021 sesuai informasi dari OJK ya. Ini ada 15 bank syariah umum dan 20 unit syariah plus 165 syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah. Tapi di lapangan masih banyak masyarakat Indonesia yang bergabung dengan bank konvensional. Kalau saya perhatikan di lapangan, ini ada beberapa faktor. Yang pertama, masyarakat Indonesia masih istilahnya ternina-bobokan, terpesona oleh bank konvensional. Karena bank konvensional itu lahir sudah ratusan tahun, satu abad. Sedangkan bank syariah itu, kalau kita analogikan itu baru balita, baru lahir. Ditambah bankir syariah atau pegiat syariah itu, khususnya di perbankan syariah, belum melakukan edukasi secara intens kepada masyarakat. Yang melakukan edukasi kepada masyarakat hanya masyarakat tertentu saja, misalnya pada para dosen di Indonesia, mahasiswa di Indonesia, atau para karyawan-karyawati bank syariah di Indonesia. Namun masyarakat di luar itu belum tersentuh untuk diedukasi tentang perbankan syariah. Itu yang pertama. Keduanya, masih kita tahu di Indonesia itu orang Islamnya lebih besar ya, paling banyak daripada non Muslim. Namun secara kualitas orang Islam di kita itu masih diragukan, walaupun kualitasnya besar. Jadi istilahnya iman Islamnya atau akidahnya itu belum kuat. Kita tahu bahwa suku ajaran agama Islam itu terdiri dari 3. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Syariah oke, akhlak oke. Tapi yang namanya akidah, saya menyimpulkan Muslim Indonesia itu belum 100% akidahnya dijamin bagus. Sehingga walaupun DSN, Dewan Syariah Nasional Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia,
mengeluarkan fatwa bahwa bila mana di suatu wilayah ada namanya dua bank, antara bank syariah dan bank konvensional lahir atau berdiri di suatu daerah tertentu. Nah, itu wajib orang muslim bergabung dengan bank syariah. Berarti kalau tidak gabung dengan bank syariah itu berdosa. Itu secara konsep, secara teori, dan sudah fatwa dari DSN MUI. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat atau warga Indonesia yang bergabung dengan konvensional. Apa sebabnya? Itu sebab karena faktor keimanan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Ya. Kemudian ketiganya, para karyawan-karyawati yang kerja di bank syariah itu tidak semuanya langsung dari awal, artinya bersih, maksudnya belum terkontaminasi oleh mindset konvensional. Tapi awal mula karyawan bank syariah Indonesia itu merupakan alihan dari bank konvensional untuk bergabung di bank syariah, sehingga dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariahnya sehari-harinya selama kerjanya masih mindsetnya mindset konvensional, sehingga bank syariah di Indonesia itu masih menjalankan masalahnya semi syariah. Ada yang ketentuan dan kebijakannya konvensional bercampur dengan kebijakan bank syariah. Itu mungkin salah satu 3 faktor yang bisa jadi alasan kenapa bangsa Indonesia, masyarakat di Indonesia masih yang bergabung dalam bank konvensional. Terima kasih atas pertanyaannya. Okay, thank you for Mr. Toto for his answer, and thank you to Miss Lily for her questions. And next, selanjutnya Pak Toto ini sudah ada 2 orang yang raise hand, Pak Toto. Yang satu dari Ibu Siti Kodariah dan juga Ahmad Hakim. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Siti Kodariah untuk menyebutkan pertanyaannya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Suara saya sudah jelas? Jelas Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak Toto. Dan Waalaikumsalam. saya juga menyapa Miss Lily dari Malaysia. Izin mau bertanya Pak Toto. Bertanya mengenai bagaimana sih ke depannya tren dari syariah ini di kalangan muda, di kalangan mahasiswa terutama, apalagi saat ini sudah gencar sekali banyak ada bank digital. Ya Pak Toto ya, yang menawarkan kemudahan untuk pembukaan rekening tanpa harus langsung ke bank. Jadi untuk proses verifikasi dan lain-lainnya bisa melalui video call, pokoknya semuanya serba online. Jadi bagaimana menurut Pak Toto untuk tren dari syariah ini di masa yang akan datang, terutama untuk kalangan muda? Begitu. Terima kasih Pak Toto. Baik Pak Toto, apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak? Baik, terima kasih Ibu Siti Kodariah. Oke, lanjut ya. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya dari Ibu Siti Kodariah itu terkait bagaimana anak muda terhadap bangsanya ke depannya. Intinya seperti itu, betul ya? Betul Pak. Ya. Kalau yang kita perhatikan saat ini di Indonesia sudah ada apa namanya itu gebrakan-gebrakan yang mengejutkan. Salah satunya Bank Syariah BUMN, 3 bank Syariah BUMN yaitu BRI Syariah, Bank BNI Syariah, kemudian BSM ya, Bank Syariah Mandiri, itu konsolidasi ya, merger, bergabung menjadi bank namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, itu merupakan rencana ke depan, salah satu rencana ke depan bahwa Bank Syariah Indonesia itu udah paham apa yang harus dilakukan
di masa yang akan datang itu untuk para nasabahnya dan para muda untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan masyarakat Indonesia. Selama ini masih dipertanyakan bahwa kenapa bank syariah di Indonesia asetnya masih kecil, modalnya masih kecil, sehingga rate pembiayaan syariah itu besar dibandingkan bank konvensional. Karena kenapa besar rate-nya pada saat melakukan pembiayaan? Karena modal bank syariah itu masih kecil. Nah, dengan adanya merger bank BUMN syariah ini, yang 3 bank ini digabung, ini akan menjadikan bank syariah Indonesia menjadi besar dan bangga, dan jadi bank terbesar di Asia Tenggara. Asetnya jadi besar, menambah besar, kemudian lagi yang besar, otomatis efek kepada masyarakat, kepada customer, kepada financing, ya, distribution financing jadi murah rate-nya gitu. Nah, seperti itu salah satu cara menarik para pemuda atau para muda, nasabah yang muda di masa depan. Karena kalau bank syariah sudah besar, ini untuk menjadikan bank digital, artinya digital banking di syariah itu mudah juga untuk diadakan, dijalankan. Kalau bank syariahnya kecil, mulanya kecil, asetnya kecil, bagaimana kita mau mengadop yang namanya digital banking? Karena digital banking itu biayanya mahal, ya, besar, dan perlu jangka waktu lama untuk menciptakannya atau mengadakannya. Kemudian samping itu ada bank-bank lain yang walaupun kecil tapi udah digital banking, seperti Bank Jago Bank. Ya. Jago Bank itu banknya memang menengah, tapi dia udah digital banking syariah. Udah seluruh secara komprehensif digital bank ini udah digital banking. Ya. Bank syariah lainnya mungkin sedang berjalan untuk banking seperti BJB Syariah, kemudian juga BCA Syariah, ya, Victoria Syariah, kemudian juga ada Bank BTN Syariah dan Muamalat Syariah. Nah, ini mereka sedang menyiapkan digital bankingnya yang bisa bersaing dengan bank-bank syariah lainnya atau dengan bank konvensional juga. Ya, dan mungkin salah satu yang paling vital, yang mandatori adalah bahwa kita sebagai penggiat syariah maupun dosen maupun pegawai bank syariah atau ulama, ya, atau akademisi gitu, wajib memberikan cara-cara khusus kepada para pemuda ini, seperti workshop lah, seminar lah, atau mengarah kepada edukasi tentang saya jawab dari pertanyaan Ibu Siti Kodaria. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Toto. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Tadi dari Ibu Siti Kodaria, dosen Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ahmad Hakim, boleh untuk disebutkan pertanyaannya, silakan. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah jelas, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Toto. Izin bertanya, berkenaan dengan profitability and risk. How can Islamic bank balance profitability and risk, especially since they cannot use conventional financial instruments such as interest-bearing bonds? Bagaimana bank syariah dapat menyeimbangkan antara profitabilitas dan resiko, terutama karena mereka tidak dapat menggunakan instrumen keuangan konvensional seperti obligasi dan berbunga? Terima kasih. Baik. Mr. Hakim from Indonesia, bukan Indonesia? I'm from Indonesia, Pak. Dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi kalau bank syariah dan bank konvensional dari sisi tadi obligasi, ya,
dan cukup. Kita lihat ketahui bahwa di Indonesia itu yang namanya nasabah bangsa itu ada 2 kategori ya. Kategori nasabah emosional dan nasabah rasional. Ya, untuk nasabah emosional bangsanya safety, aman. Artinya nasabah yang punya karakter emosional itu mau bank syariahnya besar, mau bank syariahnya kecil, mau bank syariahnya untung, mau bank syariahnya rugi, pasti dia tetap bergabung dengan bank syariah. Ya, karena yang dia orientasinya nasabah emosional itu adalah terkait barokah, keberkahan. Yang namanya margin, namanya rate, ya, mau rate atau margin pembiayaan atau simpanan, funding atau financing, itu no problem. Yang penting saya nabung bergabung di masanya biar berkah, ya, jauh dari riba. Nah, itu udah cukup, tanpa ada digital banking, tanpa ada produk-produk lain seperti itu. Yang penting yang nasabah emosional yang diinginkan itu hanyalah kenyamanan dunia dan akhirat. Jadi orientasinya udah akhirat. Tapi kalau untuk nasabah rasional, nah ini kita harus punya strategi bagaimana supaya nasabah rasional itu tetap eksis, bergabung atau berada di bank syariah. Nah, strateginya ya kita sebagai bank syariah harus punya strategi untuk meraup nasabah yang rasional ini. Karena nasabah rasional itu sifatnya tidak tetap ya, tergantung kondisi pasar. Misalnya nih, pembiayaan di bank syariah tahun ini lebih besar daripada pembiayaan di bank konvensional, pinjaman di bank konvensional. Pasti yang namanya nasabah rasional lari ke bank konvensional yang lebih murah. Ya. Tapi ketika nanti di bank syariah kecil rate pembiayaannya, maka si nasabah nasional rasional ini akan pindah ke bank syariah. Sama juga dengan fundingnya, penyimpanan dananya. Kalau misalnya nasabah rasional ini melihat bank syariah fundingnya rate-nya besar, dia pasti nyimpan dananya di bank syariah. Tapi kalau di bank konvensional besar, dia pindah ke bank konvensional. Nah, strateginya bagaimana untuk mempertahankan nasabah rasional ini? Ya selama masih nasabah rasional ini berada di bank syariah, yang sudah berada di bank syariah, kita harus edukasi, kita harus lakukan pendekatan, edukasi dan pendekatan dengan cara relationship, yaitu kekeluargaan lah atau pendekatan secara khusus gitu ya. Jangan sampai supaya dia itu lama-lama orientasinya bukan ke rate atau keuntungan, tapi edukasilah untuk bahwa Anda bergabung syariah itu orientasi utamanya adalah keberkahan dan syiar tentang ekonomi syariah. Ya, seperti itu strateginya untuk nasabah semuanya sudah ada di bank syariah. Kemudian juga pelayanannya harus ditingkatkan. Artinya jangan sampai apa yang di request oleh nasabah yang sifatnya rasional itu kita harus segera memenuhinya, jangan diabaikan. Artinya pada akhirnya si nasabah rasional yang ada di bank syariah itu menjadi simpatinya meningkat kepada bank syariah. Nah, tidak akan berorientasi lagi pada rate gitu. Nah, bagi nasabah rasional yang belum ada banknya atau yang belum bergabung dengan banknya, nah ini harus punya strategi dari sisi marketing. Bank syariahnya harus invent terus yang best effort ya, artinya berikanlah misalnya apa ya, rayuan-rayuan atau daya tarik dengan cara ngasih hadiah atau kita datang ke rumahnya ya, dijemput bola atau dikasih
kalau nabung kalau mereka apa namanya bosan sama itu juga ya apa tekun ulat artinya teguh kukuh ini memperoleh nasabah itu. Jadi ya marketing bank syariahnya itu harus kuat ya niatnya apa tekadnya harus teguh supaya bisa mendapatkan nasabah yang nasional, bahkan kalau bisa merebut dari bank konvensional supaya pindah ke bank syariah. Ya. Nah, hal lain juga mungkin dari kita sendiri, dari bank syariah sendiri, dari penggiat bank syariah apa dari bankir-bankir bank syariah juga sebenarnya produknya banyak macamnya, jenisnya ya dibandingkan bank konvensional. Nah, ini juga belum diinformasikan pada masyarakat, baik nasabah nasional maupun masyarakat nasabah emosional. Kalau di bank konvensional kan kategorinya apa namanya kegiatan operasional cuma di monetary saja, keuangan saja kan, tidak boleh di sektor real. Bank konvensional itu hanya menyimpan, melakukan distribusi dana dan menerima simpanan dana, tapi dia tidak bisa melakukan sewa, bisa melakukan saham, gadai, tidak bisa melakukan ijaroh seperti itu ya, atau hal lain kayak misalkan darubah, rahan, syaf kayak gitu ya. Tapi di bank konvensional kan bisa dua kategori kegiatan operasionalnya, bisa sektor monetary, bisa sektor real. Sektor monetary sama dengan konvensional seperti meminjamkan, menerima simpanan. Tapi sektor realnya seperti menerima penggadaian syariah, kemudian menerima apa sewa atau ijarah di bank komersial kan nggak ada. Nah, produk inilah yang belum diinformasikan kepada masyarakat di Indonesia bahwasanya itu lebih besar, lebih banyak produknya dari bank konvensional yang kompleks gitu. Nah, itu dari sisi non agama, kita kalau dari sisi gen agama bisa kita harusnya yang masyarakat muslim itu cinta kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini juga belum tumbuh di masyarakat Indonesia. Hal lain juga produk bangsa itu ada yang namanya orientasi bangsa itu kan ada orientasi dunia dan orientasi akhirat. Orientasi dunia itu artinya komersil. Nah, produk-produk komersial ini di bangsanya itu kan kayak prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, ya, prinsip ujroh, ini komersil. Nah, di bank komersial prinsip komersil itu cuma hanya apa? Pinjaman dan penerimaan simpanan aja. Tidak ada di bank komersial itu namanya tujuannya akhirat seperti kegiatan-kegiatan sosial. Nah, di bangsa itu ada tujuan akhirat itu dengan direalisasikan dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial seperti apa? Adanya penerimaan zakat, kemudian disalurkan lagi kepada mustahiknya, adanya penerimaan infak, kemudian disalurkan lagi kepada hal-hal yang untuk kepentingan masyarakat banyak, adanya sodako. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan bangsanya yang ada di bank konvensional, yang tujuannya adalah sosial, yang tujuannya adalah akhirat, ya, menerima zakat, menerima wakaf, infak dan sodako. Kemudian disalurkan lagi kepada hal-hal yang sifatnya no imbalan, no margin, dan no rent sewa. Gitu. Itulah mungkin pertanyaan apa jawaban saya dari pertanyaan Hakim ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir mungkin ya Pak dari Ahmad Hakim. Terima kasih untuk pertanyaannya. Juga terima kasih kepada Pak Toto Sugianto yang telah menyampaikan materi pada hari ini sebagai lecturer series pertama. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah. Let's move on to the next agenda. It is the next speaker. It's Dr. Yati Nurhayati. Selamat pagi Ibu, apakah sudah siap? Insyaallah. Oke, thank you. Sebelumnya, selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan lecture series yang kedua. Tadi yang pertama sudah oleh Pak Toto. Langsung saja, saya persilakan kepada Ibu Yati Nurhayati untuk dapat melanjutkan jalannya meeting ini. Kepadanya kami persilakan. Thank you, terima kasih. Good morning everybody. I will go to
I'm sorry. I will do sharing my topic. Wait a minute. Silakan Ibu. Okay. Everybody can see my slide. Sudah terlihat Ibu, mungkin boleh diperbesar. Okay. I have a trouble. Yeah, but my slide, bisa lihat slide saya? Apakah cukup terlihat? Sudah terlihat Ibu. Okay, I will get started. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. The Honorable Universitas Kuala Lumpur and Universitas Muhammadiyah Bandung lecturer, the Honorable Universitas Kuala Lumpur and Universitas Muhammadiyah Bandung student. Today I will go to I am going to presentation my topic that is the part of my research.
that is procurement fraud. Okay, I will divide my presentation into 3 parts. First of all, what is fraud? And the second is what is employee fraud? And finally, I will to explain about how to deal with employee fraud. Okay. Okay. I will to show all of you about the picture of the development of the broadcast in Indonesia. Yeah. In this picture, show the stagnant development of the Indonesian CPI. That means the country effort to eradicate corruption are far away in Indonesia, especially in a pandemic situation in Indonesia. That will be the third most corrupt country in Asia after the first position is occupied by India country, followed by Cambodia in second place. The source from GCB 220. And the next picture, the source from KPK 204 till 217. That means that show that corruption crimes were mostly found in the KL. KL is Ministry and Institute of Government in Indonesia. And the third second in this picture, so the KPK research that mostly 70% corruption case in PBJ. PBJ in that is the procurement goods and services, and that picture it show us that 4,023 corruption case, yeah, handled by BPKP. BPKP is a Financial Development Supervisor Agency in Indonesia since 203 are procurement good and services cases. Okay, in this topic, I will to explain about what is fraud. Yeah, I divide of the types of fraud, cause of fraud, and yeah, the finally is fraud. What is fraud? Fraud is an intentional act by one or more individual among management, charged with a government employee or third party, involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. Yeah, that is definition of fraud. So, what type of fraud? Corruption schema. Yeah. Type of fraud or fraud of schema of fraud. That's the same similar. Yeah.
The type of fraud divide in asset misappropriation on fraud, fraudulent statement, and corruption, and finally fraud, cybercrime. Asset misappropriation can be divided into two. That is the cash fraud. That is a form of fraud that include theft of company cash, petty cash, or cash receipt, and forging check. Fraud in and the other is fraud of inventory and all other asset. That is a form of fraud in the form of theft and used for personal gain of inventory or other company asset. Fraudulent financial statement. This fraud is related to management fraud. For example, a financial statement fraud is timing difference. That is a form of financial statement fraud by recording transaction times that are different from the actual time. Fictitious understated revenue, that is similar with the creating fictitious income, and also be in the form of reducing actual income. And the next, concealed or overstated liabilities and expenses, like hiding or increasing company debt and expenses. The next is improper asset valuation. That is a form of fraudulent financial reporting with a valuation that is unreasonable, not in accordance with generally accepted standard. Okay, like GAAP or in Indonesia is PSAK. And finally is improper disclosure. That is a form of corporate fraud that doesn't disclose sufficient financial report. Tidak cukup ya untuk dilakukan disclosure of or hiding the fraud that occurred in that company. Corruption involves a party within the company colluding with outside parties. ACFA identifies 4 types of corruption. That is bribery, that is offering, giving, receiving, or soliciting something of value to influence a decision maker in making a business decision. B, illegal gratuities, that is offering, giving, receiving, or requesting something of value because an action has been taken in accordance with the wishes of the perpetrator of the fraud. And C, conflict of interest, that is an employee who acts as a third party when carrying out his duty or has a personal interest in the work performance. And finally, economic extortion, that is a coercion by an individual or company to obtain something of value. Fraud, cybercrime, that is electric crime in transaction or fraud. Cybercrime is a criminal act committed online, but by utilizing advances in technology and internet network. Okay,
So what type of fraud does procurement fraud fall into? Yeah, that the teacher saw us that previously the Association of Certified Fraud Examiner created a classification system for possible fraud committed by employee or occupational fraud in a company deposited in the form of a fraud tree. ACFA then developed a system for classifying possible fraud in the form of the web of the site, like this. Fraud procurement fall into occupational fraud. Occupational fraud and or employee fraud is the use of one's work for personal gain through misuse or intentional theft of organizational resources or asset. ACFA 206 states that procurement fraud is a group of corruption fraud. So the pattern of reduction in procurement fraud is similar to corruption. Causes of fraud. Okay, the fraud triangle is show us or explaining the factor that causes someone to commit occupational fraud. It consists of three components, which according to Donald Kruse, must be present at the same time for an ordinary person to commit fraud. That is divided at rationalization. The first, pressure or motivation, perceived not cerebral financial need. The second is opportunity, access to opportunity, to access to resources. And the third is rationalization or justification of the act. So what is the procurement fraud? This picture, different show the difference between procurement. What is the procurement and purchasing? Okay, the main focus of procurement is to ensure the profitability of the organization in the long time, while focusing on the value and return of investment. While purchasing is concerned only about the acquisition of goods, procurement is an ongoing function that continuously look after supplier relationship, internal need, market trends, and supply chain costs. That is differences between procurement and purchases. For example, that is the government procurement process from Brunei country. Okay. Definition of procurement. Procurement is the process of sourcing and acquiring goods from a third party to fulfill the needs of an organization. It is a strategic process that involves identifying the needs of the organization, finding the right supplier, building long-term supplier relationship, managing risk in procurement, negotiating with supplier, and creating contract. Okay, that is the difference between public procurement cycle and procurement cycle.
So what is definition of procurement fraud? Procurement fraud is the unlawful manipulation of a procurement process to acquire contract, good or services, or to obtain an unfair advantage during the procurement process. Fraud can happen when the tender process has not been followed so that fraud can be committed, or when there is bid rigging. So ACFA 211 divide fraud procurement schema like this. That is the schema of the fraud procurement divide is Bribery. Bribery divide is to classification, that is the kickback scams, bid rigging scams. Bid rigging divide 3 phases. That is the tahap presogitasi or presolicitation phase, the solicitation phase, and the submission phase. Procurement divide it after the bribery. They have the gratification illegal gratuities, economic extortion, and finally in conflict of interest. What is the bribery? Like this, that is the secret payment by vendor to employee. That is the common types in procurement fraud. They design a tender in such a way that only one supplier can win the bid. But the persekongkolan tender or bid rigging scams. Bid rigging scam occurs when a fraudulent employee assists a vendor in winning a contract in a competitive bidding process. That is the bid rigging scams. In the common, people said pre-bidding, bidding, post-bidding. How about illegal gratuities? Illegal gratuities are a form of fraud carried out through unauthorized gift or gift. But economic extortion is a kind of fraud where perpetrator or employee at the company demanding the payment from a salesperson or vendor to influences or make the decision of a company in that favor of vendor. How about conflict of interest? A conflict of interest occurs when individual personal interests such as family, friendships, financial or social factor could compromise his or her judgment, decision, or action in the workplace. How to control procurement fraud? The relation between fraud detection technique and fraud prevention technique in a company anti-fraud program. The National Fraud Authority state that the challenges in procurement fraud are the complex nature of procurement fraud is difficult to detect. Because it is important if the company have whistleblowing. And the second difficulty in measuring procurement fraud, lack of consistent and proactive risk assessment, because it is not
there is awareness and understanding between the procurement department and supplier of the procurement fraud environment. And the third, there is no strategy to fight procurement fraud. Yeah, this is supported by the research result of Gibson, Best et al. And Brett Winton. That's showing that there is a significant relationship between fraud detection technique and fraud prevention technique. Yeah, such as fraud awareness training or risk, the classification of the risk assessment technique, whistleblower policy, and fraud control policy with fraud detection. Okay, that is the picture show us about anti-fraud strategy. Yeah, okay. To control fraud, every organization in the world creates an anti-fraud strategy by developing, implementing, and increasing compliance with anti-fraud program. Yeah, okay. Why we have to learning about our auditor must understanding about the scams of the procurement fraud, because according to Singleton, 210, to prevent states that to prevent, detect, or investigate fraud, you must understand the fraud scam as fully as possible. Fraud scam is a plan or conspiracy to commit fraudulent acts. Yeah. But due to the fact that there are many repeated corruption in Indonesia, or repeated corruption scams in Indonesia, which show the supervisory unit had weakness in recognizing symptom of fraud, or that have weakness to understanding red flag. It is thought that the auditor do not understand the ministry and institute or in procurement system in Indonesia. How to successful anti-fraud program? Yeah, the successful anti-fraud program has 4 main steps in an anti-fraud strategy, like the fraud triangle, understanding the fraud triangle, understanding the procurement process, understanding fraud scams, understanding to fraud investigation and prevention. The unit of supervision or supervision function must understand the procurement process and scams or red flag procurement fraud. How to combat corruption and fraudulent activity in procurement? Yeah, for example, fraud prevention procedure, that is to prevent fraud. That is the following the example procedure that can be implemented into a compliant program that is specifically designed to detect and prevent fraud. How about investigation forensic? Investigation forensic is the part of or technique to investigation in the supervision unit.
in a government company. Investigation of fraud consists of the multitude of steps necessary to resolve allegation of fraud, such as conducting interview, analyzing evidence, writing report, and possibly dealing with prosecutors. Okay, concluding of the in this presentation are eradicating corruption will not be completed unless system improvement approach or anti-fraud strategy. Yeah. Supervision with the preventive measures by strengthening regulation and detection measure, namely technical forensic investigation. Yeah. Okay, that is my presentation. Any question? Okay, thank you very much for Dr. Yati Nurhayati. Thank you for your presentation, Doctor. And next, if there are any question, you can raise your hand. Jika ada yang ditanyakan, silahkan dari teman-teman mahasiswa ataupun dari Bapak Ibu dosen, baik dari Universitas Muhammadiyah Bandung atau UNIKL. Silahkan boleh untuk ditanyakan. Baik, sudah ada yang raise hand Ibu satu orang. Mungkin saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Hakim untuk dapat bertanya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Ibu izin bertanya, salah satu masalah serius dalam penggadaan publik adalah praktik penggelembungan harga, di mana harga proyek dinaikkan jauh di atas nilai pasar. Misalnya dalam sebuah proyek pembangunan jembatan kecil dengan estimasi biaya 5 miliar, seorang kontraktor mungkin menawarkan harga 8 miliar melalui kolusi dengan pejabat penggadaan. Pejabat yang terlibat dalam kolusi ini seringkali menerima suap untuk memenangkan penawaran kontraktor. Meskipun ada penawaran lain yang lebih rendah, selisih dana yang seharusnya digunakan untuk membangun dialihkan menjadi keuntungan korupsi. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas infrastruktur yang diterima masyarakat dan mempengaruhi proyek lain yang kekurangan dana. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara pemerintah memastikan harga yang ditawarkan oleh kontraktor sesuai dengan harga pasar untuk menghindari penggelembungan harga? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab aja. I direct to answer. Boleh, silakan Ibu. Okay, I will to show my slide, yeah. To make clear about this problem. Okay, how about my slide? Everybody can see my slide. Yes. Okay, I will to show about the process of the government procurement process. Okay. Yeah. Everybody can see but the alphabet because so small ya. Oke, mungkin dalam bahasa akan lebih lancar dan lebih bisa dipahami. Oke. Nah, di sini dalam sebenarnya proses procurement atau proses pengadaan ini di kementerian ya, karena sesuai dengan riset saya itu risetnya di kementerian dan lembaga di pemerintahan. Di sini sebenarnya Indonesia sudah memiliki atau kementerian dan lembaga di Indonesia ini sudah sangatlah baik gitu ya, karena sudah menggunakan aplikasi SPSS ya.
Jadi ada aplikasi khusus untuk pengadaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dalam proses pengadaan ini yang benarnya ya, kecuali kalau misalkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, sebenarnya sudah betul ya, bahwa kita pertama melakukan proses pengadaan itu dimulai dengan cara menentukan spesifikasi tender. Yeah, everybody can see this picture. Yeah, determining the tender specification and drafting the tender documentation. Jadi semua lembaga, kementerian dan lembaga, ya, ministry and institute in government in Indonesia itu menentukan tender, spesifikasi tender terlebih dahulu. Dan dia akan menentukan kebutuhannya ya, kebutuhan dari organisasi itu apa saja sih. Nah, ini sesuai dengan aturan dari Kementerian Keuangan. Kemudian mereka akan menghitungnya berapa sih nilainya gitu ya. Nilainya apakah sesuai tidak dengan aturan dari Kementerian Keuangan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan pada next step ya. Ini adalah mengkonfirmasi ya budget, alokasi budget dan availability availability-nya gitu ya, kemungkinannya gitu ya. Ini apakah available atau tidak sih? Biasanya kalau di kementerian dan lembaga disesuaikan dengan anggaran belanja negara gitu ya, dan beberapa peraturan Kementerian Keuangan. Kemudian setelah itu barulah organisasi atau lembaga, kementerian dan lembaga itu akan melakukan proses procurement. Misalkan di sini ada batasannya, misalkan untuk ini ya, untuk di negara kebetulan karena supaya cepat saya mendapatkan picture atau gambar yang atau ilustrasi yang sangat bagus nih dari negara Brunei gitu ya. Sebenarnya tidak sesuai di Indonesia ya. Oke, saya belum sempat membuat ilustrasinya. Jadi di sini ada small value purchases. Jadi kalau sedikit katanya sekitar di sini $2.000 ya. Kalau jika lebih dari $50.000 maka harus dilakukan tender gitu ya kalau di atas gitu. Nah, ini adalah ketentuan yang masing-masing negara berbeda. Kemudian setelah itu nanti kalau kita sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan ini, misalkan ya, kita akan melakukan pengiklanan, mengiklankan tender yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut, ya. Atau di sini ditulisnya atau di sini ilustrasinya namanya advertisement. Sebenarnya ini advertisement atau iklan dari tender-tender yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut, ya. Kemudian baru kita nanti tender-tender atau pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha swasta itu akan mengirimkan nanti biasanya ada pengumuman tender itu mereka udah responnya udah cepat ya. Mereka langsung akan mengirimkan dokumen-dokumen tender atau penawaran-penawaran. Nah, setelah itu akan dilakukan assessment and evaluation ya, evaluasi penilaian ya dan assessment dari tawaran-tawaran dari perusahaan-perusahaan swasta yang masuk ke lembaga Kementerian dan Keuangan. Kemudian barulah disetujui kalau memang terasa cocok gitu ya. Kalau dirasa Kementerian dan Keuangan cocok atau sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan, baru akan disetujui. Nah, masalahnya adalah di sini ya, masalahnya adalah di sini. Jadi kalau interaksi antara biasanya korupsi pengadaan itu banyak terjadi di luar ini ya, di luar aplikasi itu yang membutuhkan kebijakan atau decision ya, keputusan dari manusia. Nah, kebanyakan di sini, kebanyakan di luar aplikasi ya, biasanya bisa terjadi di luar sebelum terjadinya tender gitu ya, atau nah, biasanya di sini sebelum terjadi tender, biasanya mereka sudah berkomit ya atau berkolusi ya antara perusahaan-perusahaan swasta dengan para pejabat-pejabat.
dan biasanya itu para pejabat tingkat atas gitu ya, dan di luar aplikasi biasanya kebanyakan, ya. Nah, setelah disetujui ya sesuai dengan apa di sini, ketentuan Kementerian Keuangan, barulah ya, para perusahaan swasta ini akan mendapatkan kontrak atau award ya, akan diterima kontraknya atau diberikan, kontraknya dari Kementerian dan Keuangan. Nah, itulah, selanjutnya, mungkin belum selesai ya, kalau kita lihat di apa, eee, saya sudah prepare ya, I have prepare but, yeah, some question, yeah. So I have got the yeah some picture, yeah, to show all of you about how to process atau ya procurement siklus in Indonesia. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi apa? Fasenya itu kalau dalam istilah di Indonesia itu dibagi jadi 3 bagian, pratender, tender, dan pasca tender. Ya. Nah, ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ada identifikasi atau spesifikasi dari apa barang-barang yang dibutuhkan oleh lembaga. Nah, ini ada perencanaan anggaran. Kemudian ada perencanaan persiapan untuk melakukan tender atau pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, itu masuknya dalam pratender. Kemudian ada tender ya. Ini dilakukan tender. Tender itu jadi semua perusahaan-perusahaan swasta itu nanti akan datang, akan rapat bersama-sama untuk menentukan mana sih yang harga yang paling murah dan kualitas yang paling bagus. Itu kan yang biasanya terjadi di semua perusahaan ya, misalkan Jogja Department Store, Matahari, seperti itu. Nah, ini akan terjadi di sini tender beberapa perusahaan atau banyak perusahaan untuk dan si apa, si Kementerian dan Keuangan itu akan menentukan di situ mana aja perusahaan yang kriteria kriteria barangnya sesuai dengan yang diinginkan oleh kementerian dan lembaga atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian jangan lupa karena tadi sudah disampaikan kalau procurement itu adalah proses yang sangat yang sangat panjang ya, proses panjang karena melibatkan uang yang besar ya. Maka nanti ada pasca tender, nanti kan ada pembayaran untuk para perusahaan-perusahaan swasta yang menang tender tersebut ya. Jadi pembayarannya itu lebih dari sekali, jadi ada beberapa tahap. Kemudian juga di sana pada pasca tender itu juga dilihat bagaimana sih kemajuan dari perkembangan dari barang atau misalkan bangunan yang sedang dibangun ya, salah satu contohnya itu. Jadi ini ada proses pengawasan dan pertanggungjawaban pada perusahaan-perusahaan swasta yang jadi mitra Kementerian dan Keuangan. Ya, oke, ini for example the procurement fraud di Indonesia ya, seperti ini ya. Seperti Mensos Juliari yang melakukan penyuapan pada bansos ya pada saat COVID-19 ya. Anak dari Menteri Koperasi ya kasusnya terseret korupsi pengadaan Videotron ya, telah menerima uang mukanya, ternyata hasil pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi tuh ya. Di sini ada juga pada saat tender mengenai alat kesehatan, yaitu yang melibatkan Kemenkes ya, Menteri Kesehatan Bambang Raharjo yang melakukan persekongkolan dengan vertikal dan horizontal, maksudnya dengan kementerian dan lembaga, juga dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya. Oke, ya untuk lebih lanjut ya memang ada baiknya kita atau belajar ya mengenai audit procurement fraud. Ya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ya, I hope my answer your question. Ya, Mr. Ahmad.
Yeah, okay. Atau maybe there have any question, Mr. Ahmad, Muhammad? Atau yang lain? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Baik, silakan mungkin jika yang lainnya ada pertanyaan, maybe if there's any question from the others, boleh untuk disampaikan. Maybe you can raise your hand or write in the chat room. Oke, silahkan jika masih ada pertanyaan, kami tunggu hingga 10 lebih 15. Jika tidak ada, nanti akan kami cukupkan untuk pertemuan hari ini dari sesi pertama. Please, if you have any question, we will wait until 10 past 15, so you can deliver your question. Maybe you can write it in chat room, or you can raise your hand. Dari saya, Ahmad Hakim. Are the community and media involved in helping to oversee the process? Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat dan media dilibatkan dalam membantu mengawasi proses pengadaan, Bu? Yeah, that is good question ya. Oke, dengan munculnya ICW itu adalah lembaga non-profit anti korupsi di Indonesia. Sebenarnya itu mewakili masyarakat bahwa untuk mengawasi adanya korupsi di Indonesia. Jadi tapi ya masalahnya apakah tugas kita juga sih untuk mengetahui bahwa apakah memang ICW itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya. Nah, itu juga memang harus harus diwaspadai juga. Apalagi kalau misalkan ICW-nya itu misalkan sudah dekat dengan pemerintah gitu ya. Nah, itu memang itu pendapat saya pribadi. Oke. Ya, ya kita harus mempelajari dulu terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan procurement fraud itu ya. Kemudian ya ada baiknya juga kita membuat ulasan-ulasan membuat buku, membuat ulasan ya atau melakukan penelitian. Itu ide yang bagus buat kita. Itu ya. Itu salah satu tugas kita juga untuk mengawasi adanya fraud procurement. Ya. Bagaimana?
cukup puas dengan jawaban saya, Pak Ahmad? Atau siapa, Dek? Sudah, Bu. Ya. Iya, sudah, Bu. Soalnya tadi udah ketemu tentang ininya, Bu. Apa platformnya Iya, atau lembaganya. Terima ya, kasih, Bu. sama-sama. Ada yang lainnya? Mungkin agak pusing ya dengan procurement fraud ini. Oleh karena itu, memang untuk mahasiswa akuntansi ada baiknya mempelajarinya dengan baik ya, mengenai ini adalah bagian dari the part of the audit operasional ya, atau internal audit, ya. Or the part of the audit ya, audit aplikasi ya, tuh ya. Ya, ini adalah isu yang sekarang ini sebenarnya untuk apa? The title of my research is the public e-procurement gitu ya, sesuai dengan kemajuan daripada aplikasi procurement ya yang ada di kementerian dan lembaga. Mungkin ada yang akan menambahkan atau ada saran yang lain mungkin untuk penelitian selanjutnya? Ya, mungkin dari lecturer of Business Kuala Lumpur. Okay, maybe from lecturer University Kuala Lumpur Business School, maybe if you have any Suggestion. suggest for the next research, maybe with Dr. Yati, you can say it or you can deliver it right now. And sharing ya. Yeah, and Maybe. sharing right now. Discussion. Discussion with us here, because we still have time until 10 past 30. Saya Miss Lily daripada Kuala Lumpur ya. Isu mengenai fraud ni ya, memang sukar untuk macam mana ya, untuk di-convey ya. Sebab walaupun dia ada dalam peraturan, dalam regulation ya, dan dipatuhi oleh kebanyakan rakyat biasa, tetapi yang membuat onanya adalah mereka-mereka yang mempunyai jawatan tertinggi, yang mempunyai akses. Saya rasa sama saja sama ada di Indonesia, Malaysia. Tetapi bila dihukum, orang-orang bawahan saja yang atas itu tidak ditangkap, disumbat ke dalam penjara, campak dalam laut, bagi jerung makan kan. So saya rasa isu tu macam hanya cantik di atas kertas saja, tapi implementationnya sama di mana-mana ya. Yang terkena, yang ditangkap orang bawahannya saja, yang jerungnya di atas tu tidak ditangkap. So saya rasa kadang-kadang isu tu macam membuang masa saja kita ketengahkan, tapi dia tidak ada penghujung masalahnya sebab tidak dihukum secara wajar. Saya rasa. Kadang-kadang saya rasa perlu hukuman Tuhan dipanah petir baru tidak ada yang mahu makan rasuah. Ya. Ya, selama saya riset ini memang saya juga amat sangat kesulitan ya, karena saya menembus sebuah menembus semua ketakutan gitu dalam lembaga tersebut. Ada rasa takut. Kebetulan saya di sini respondennya adalah auditor, dan respondennya adalah kemampuan auditor untuk mendeteksi procurement fraud, kemampuannya untuk dalam teknik akuntansi forensik, dan kemampuannya dalam ya salah satunya adalah mengenai komputer forensik ya.
komputer forensik, salah satu tekniknya yang harus dikuasai oleh mereka. Ya, ini semacam ikhtiar kali ya, semacam ikhtiar bagaimana kita harus memberi kesadaran kepada para mahasiswa, kepada semua pegawai bahwa fraud pro apa fraud procurement itu adalah suatu action yang haram gitu. Jadi itu bukan sebuah budaya gitu, tapi action yang haram yang nanti di akhirat itu sebenarnya nanti akan ditanya gitu ya. Jadi itu yang saya menariknya itu dari di sana gitu. Jadi mereka itu menghalalkan atau hal yang biasa. Malah sekarang ada fenomena bahwa sebenarnya para petugas di divisi procurement ini atau divisi pengadaan ini yang mengerti agama sudah mulai menghindar. Jadi sudah gak mau lagi untuk ikut tes bahwa dia mampu untuk menangani atau menangani pengadaan. Jadi mereka sudah mulai menghindar. Ini adalah fenomena yang bisa jadi penelitian juga nih, bagus nih ya. Penelitian di pemerintahan. Sekarang bagi para petugas atau pekerja yang mengerti agama, mereka sudah tahu bahwa konsekuensi di akhiratnya itu adalah tindakan dosa yang nanti akan tanggung di akhirat. Mereka sudah nggak mau lagi ikut uji kemampuan untuk menangani procurement atau pengadaan ini. Dan memang ketika saya analisa, memang sebenarnya sumber dari procurement fraud itu sebenarnya dari pejabat-pejabat tingkat atas yang memiliki power dan discretion, ya. Dan solusinya adalah kalau menurut peneliti-peneliti sebelumnya, solusinya adalah accountability ya, transparation. Mungkin itu bisa atau salah satu cara untuk mengurangi terjadinya korupsi pengadaan. Itu yang bisa saya sharing dari hasil penelitian saya, Ibu Lili. Oke. Saya juga mahu bertanya, procurement yang Dr. present just now, is it in the public sector or in overall organization? Yeah, in public sector, because in Indonesia the regulation of the procurement ya sudah baik ya. Kalau menurut saya sudah sempurna. Jadi sudah ada lembaga khusus untuk menangani atau melatih atau memberikan training mengenai procurement. Jadi kita Okay. sudah punya lembaganya, PKS. Jadi sudah ada lembaga. Jadi sebenarnya ya so far sih sebenarnya sudah bagus gitu ya. Cuma mungkin akhirnya decision akhirnya yaitu keputusan terakhir atau decision makernya dari pejabat di atasnya. Okey, saya bertanya, di Indonesia bila kita berbicara tentang fraud, kita juga akan berbicara tentang whistleblower, right? Ya, Okey, so di Indonesia bagaimana perkembangan whistleblower ini? Adakah ia mempunyai satu sistem yang very structured ataupun telah diwujudkan di sana? Sebab saya rasa whistleblower ni sangat penting sebab dia akan menjadi salah satu kekangan ataupun menyebabkan mereka yang ingin membuat fraud ni berfikir 2-3 kali sebab ada orang yang akan mengadu ya. ya, I said earlier ya bahwa procurement regulate ya in Indonesia is perfect semuanya. And the one variable in my research that is the whistleblowing system ya. Jadi sebenarnya regulasi di kementerian dan lembaga ya our
our government, ya, sektor publik, ya, our government is perfect. Semuanya sudah ada. Ada whistleblowing system, ada auditor, ya, spesialis for the sector public, ada KPK itu di luar ya, atau auditor eksternal for the sector public, ada internal auditor for sector public like BPK, BPKP, eksternalnya itu adalah KPK itu ya. So we have got the lembaga spesial ya for the procurement sudah ada, regulasinya juga sudah ada, semua pegawai sudah di training, semua pegawai government itu di training khusus untuk procurement. Tapi tetap aja selalu banyak terjadi korupsi pengadaan, dan yang oknumnya salah satunya adalah menteri, ya. Oknumnya salah satunya menteri itu, ya. Jadi sebenarnya ya procurement fraud itu sebenarnya di luar aplikasi. Jadi saat pertama sebelum terjadinya tender, jadi saat terjadinya kong kali kong atau perjanjian untuk melanggar atau melakukan fraud itu sebelum terjadinya tender. Jadi sudah di skenario sebelum terjadinya tender. Kemudian pada saat terjadinya pelaksanaan, nah itu kan sudah di luar aplikasi tender. Pada saat pelaksanaan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada konflik of interest ya, antara misalnya anaknya dari menteri, saudaranya dari menteri, itu ya, yang ternyata tidak bisa melaksanakan pekerjaan pekerjaan yang diminta oleh atau ya hasil dari tender tersebut itu. Jadi semuanya sudah lengkap. Ya, sementara whistleblowing system yang ada di tiap kementerian sudah ada semua, namun kasusnya itu tidak banyak gitu. Kasusnya tidak banyak. Ya, whistleblowing itu salah satu ya the part of the strategi anti fraud in Indonesia. Itu. Jadi semua organisasi di Indonesia pada umumnya sudah memiliki strategi anti fraud, ya, sudah memiliki anti fraud program, ya. Tapi dari hasil riset saya itu ternyata auditor masih belum mampu untuk melakukan investigasi dalam akuntansi forensik, terutama komputer forensik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Lili. Ya. Iya, Bu Lili, masih ada yang akan ditanyakan? Itu saja. Kalau bercerita pasal fraud ni sampai minggu depan habis. Iya. Iya, Bu Lili, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, saya serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih. Thank you very much to Miss Lily Samsurijal for her discussion and question to Dr. Yati Nurhayati. And also thank you to Dr. Yati Nurhayati for presenting her presentation today as the second speaker of the lecture series this morning. Maybe mungkin sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Bagaimana Ibu Yati? Apakah sudah selesai? Sudah cukup? Sudah cukup. Thank you very much for all of this participation ya in this this occasion. Ya. Ya. Ya, terima Oke. kasih. Ya, silakan untuk selanjutnya. Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, that's all for the first session or from the lecture series this morning, and we'll continue in the afternoon.
and it is lecture series from UniKL Business School. And before we close this meeting, I would like to announce that the attendance form will be given at the end of the meeting. So for students from University Muhammadiyah Bandung, please rejoin us at 1 p.m. Western Indonesian time. And for the student of UniKL Business School, please join us at 2 p.m. Malaysian time. Okay, that's all for today. Thank you and apologize profusely if any words that less pleasing to the audience here. Let's close this meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all the participants. Thank you. Thank Thank you. you, Miss Lily, and Thank you. from UniKL. Thank you. Thank you very much.